Boleh dinyalakan kameranya dulu. Bisa? Kameranya on cam dulu. Nah, baru Adinda. Adinda jangan marah-marah. Mana Maira, Wahidah, Anissa, Arif, Fakih, Ristanti, Amim, Nurmaya, Intan, Cahya, Evakul, Sofi, Eli, Siti. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, siang ini kita dapat bertatap muka kembali di aplikasi Meet dalam rangka perkuliahan praktek perbankan 1. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan, semoga kita diberi kelancaran, semoga kita diberi kesuksesan. Yang lebih penting dan terpenting lagi, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Minggu ini kita akan melanjutkan review untuk marketing landing kelompok 1 sampai 10. Semoga selesai ya dalam satu pertemuan ini. Belum semuanya kan? Belum dibahas ya? Dari 1 sampai 10 sudah ada yang dibahas belum? Belum ya? Ya baik, sambil kita menunggu adzan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum melanjut, yang belum subscribe, di-subscribe ya, bisa biar sampai 1000 ini. Oke, kita menuju ke kelompok 1, langsung aja kita singkat waktunya, karena ada 10 video yang harus kita bahas. Ini nanti tidak sedetail seperti biasanya, karena nanti akan kita lihat secara garis besar aja ya. Kelompok 1. Udah cocok jadi pegawai bank semua ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Ada perlu apa ya Mbak? Sebelumnya perkenalkan
Perkenalkan, saya Elistiwati sebagai Lending Officer dari Bank BSI. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Ya Mbak, boleh. Silakan masuk dulu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Sofi, Mbak. Baik, Ibu Sofi. Jadi tujuan saya ke sini yaitu untuk menawarkan produk bank syariah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu mengenai produk-produk dari bank syariah? Belum Mbak, di bank syariah produknya apa aja ya? Jadi di bank syariah kami itu ada banyak sekali produk, Bu. Di antaranya yaitu ada tabungan, giro, deposito, dan masih banyak lagi. Saya sebagai lending officer akan menawarkan produk pembiayaan syariah. Jadi produk pembiayaan syariah di bank kami terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, Bu. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Jadi pada pembiayaan dengan prinsip jual beli ada 3 akad, yaitu akad murabahah, salam, dan istisna. Kemudian pada prinsip bagi hasil ada 2 akad, yaitu musyarakah dan mudharabah. Dan yang terakhir pada prinsip akad pelengkap ada 8 akad, yaitu akad kafalah, wakalah, soft, rohan, qard, hawalah, ijarah, dan wadiah. Nah, dari produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, apakah Ibu berminat menggunakan salah satu produk dari bank kami? Ya Mbak, saya berminat. Kira-kira produk yang cocok untuk saya apa ya Mbak? Saran saya, karena Ibu sebagai pelaku UMKM, maka produk yang cocok buat Ibu yaitu produk pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah, Bu. Akad murabahah itu seperti apa ya Mbak? Jadi murabahah merupakan pembiayaan jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan dan harga pokok yang sudah disepakati antara bank dan nasabah. Oh gitu, untuk persyaratannya apa aja Mbak? Jadi untuk persyaratannya Ibu bisa mengisi formulir ini ya, Bu. Oh iya. Kemudian fotokopi KTP, uang muka minimal 20% dari harga barang, dan yang terakhir laporan keuangan dari usaha Ibu. Untuk cara pengajuannya gimana ya Mbak? Untuk pengajuannya, jika Ibu sudah melengkapi semua persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu bisa langsung ajukan ke bank kami yang beralamat di Jalan Merdeka ya, Bu. Ya Mbak, nanti saya akan urus persyaratannya dan saya ajukan ke Bank BSI ya Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Wassalamualaikum. Salam. Oke, nah ini untuk kelompok 1. Nah, tadi udah bagus ya, jadi ekspresi siapa marketing Eli tadi ya, itu sudah luas gitu ya, udah nyantai, tapi dia masih banyak menunjukkan brosur gitu. Meskipun tapi penggunaan brosurnya tadi itu tidak ekstrim ya. Ekstrim itu maksudnya apa? Ekstrim itu semuanya dibacakan gitu. Tapi hanya poin-poin tertentu saja yang dibacakan oleh Eli. Bahkan kalau bisa brosur itu terakhir sekali. Saya katakan brosur itu terakhir sekali ketika nasabah itu sudah enggan untuk merespon produk kita, atau dalam artian dia sudah tidak tertarik. Maka kita kasih brosur agar apa? Agar nanti suatu saat ketika dia sedang istilahnya slow ya, atau ada waktu, dia akan membaca ulang penawaran tadi. Sehingga brosur itu adalah senjata terakhir gitu ya. Kemudian di sini nasabah dibiarkan begitu saja, tidak menyerahkan berkas apapun, padahal tadi nasabah ada keinginan gitu ya, keinginan yang kuat untuk mendapatkan produk pembiayaan tadi untuk usahanya. Maka setidaknya nasabah sudah mengisi formulir dan dibawa kembali oleh Eli gitu ya ke kantornya, nanti disampaikan ke atasannya atau rekannya yang bertugas untuk merespon atau menindaklanjuti atau follow up terkait dengan pengajuan nasabah. Karena apa? Kalau tidak kita ikat, kalau tidak kita perkuat dengan pengisian formulir dan penyerahan data pendukung misalnya seperti KTP dan lain sebagainya, itu nanti nasabah bisa ke lain hati gitu ya. Sayang waktunya sudah kita gunakan untuk menjelaskan produk, dan sayang juga kita sudah bisa meyakinkan nasabah, tetapi
kok tidak sampai ke tahapan lebih jelas gitu ya. Nah, maka itu bisa dengan tadi, setidaknya dia mengisi formulir dan formulir tersebut dibawa oleh si Eli. Karena itu sebagai nanti KPI-nya dia, Key Performance Indikatornya, atau bukti bahwasanya Eli ini berhasil mendatangkan nasabah itu dari mana? Ya dari formulir itu diisi oleh si nasabah ini dan dibawanya oleh Eli. Nah itu sebagai bukti. Tapi dari keluasan tadi udah bagus gitu ya. Dari penjelasannya juga sudah bagus. Meskipun yang dibawa brosurnya adalah UMS, ya, tapi ternyata dia menjelaskannya adalah tentang skema-skema dan lain sebagainya itu lancar juga gitu. Jadi tadi hanya sebagai alat peraga saja. Jadi itu oke. Yang penting tidak dibaca keseluruhan gitu ya. Jadi begini, itu nanti keahlian kita atau kemampuan kita dalam marketing itu dipertanyakan oleh nasabah, akan mengurangi kepercayaan nasabah untuk melanjutkan proses itu. Oke, kelompok 1 kita beri like. Udah ada 9 yang like ya. Luar biasa ini. Penontonnya juga sudah 17. Next, kelompok kedua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ada apa ya Mbak? Jadi begini Bu, perkenalkan saya Maulin Nikmah, Lending Officer dari Bank Syariah Indonesia. Kedatangan saya di sini, saya ingin menawarkan salah satu produk pinjaman yang ada di Bank Syariah Indonesia. Oke. Boleh saya minta waktunya sebentar ya. Tadi menyebutkan produk pinjaman ya. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena pinjaman itu kan kordon ya. Maka nanti kalau itu dilakukan oleh bank, maka bank tidak boleh menarik keuntungan dari pinjaman tersebut. Karena ada kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Atau setiap pinjam meminjam di mana di situ ada kelebihan dari pinjaman tersebut, maka dikatakan sebagai riba. Nah, bank syariah apakah ada pinjaman? Bukan pinjaman istilahnya. Istilahnya adalah pembiayaan. Yaitu bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk digunakan nasabah untuk keperluannya, misalnya untuk beli barang atau mungkin untuk menyewa jasa dan lain sebagainya. Maka jangan gunakan istilah pinjaman, karena kalau pinjaman itu tidak boleh mendapatkan keuntungan. Oke, kita lanjut. Bentar Ibu. Oh iya Mbak, boleh silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Sebelumnya mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ati Nur Hayati. Baik Ibu Ati, sebelumnya kesibukan Ibu Ati sehari-hari apa ya Bu? Saya mempunyai usaha bakery dan cake Mbak. Bisnisnya dijalani sendiri atau ada karyawan Bu? Ada karyawannya Mbak. Di sini sudah ada 5 karyawan, alhamdulillah. Oh begitu ya Bu. Maaf Bu, kalau boleh tahu omset per bulannya sekitar berapa ya Bu? Ya cukup buat gaji karyawan sama balik modal Mbak. Baik Ibu Ati, jadi saya akan menawarkan salah satu produk pinjaman yang ada di BSI, yaitu pinjaman BSI KUR Mikro. Ini Bu, brosurnya bisa dilihat. Sebelumnya, KUR Mikro itu merupakan program pemerintah yang dibuat untuk membantu para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan sistem pinjaman, Bu. Sesuai dengan namanya, BSI KUR Mikro yang merupakan kredit usaha rakyat menawarkan fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, Bu. Plafon pembiayaan yang ditawarkan sekitar 10 juta sampai dengan 50 juta. Sementara itu, pembiayaan yang ditawarkan dalam BSI usaha mikro, super mikro maksimal 10 juta. Biasanya digunakan untuk membiayai usaha mikro seperti usaha bakery and cake Ibu Ati ini. Jika Ibu berkenan untuk mengembangkan usaha yang Ibu punya, Ibu bisa melakukan pembiayaan melalui program BSI usaha mikro ini, Bu. Kelebihan
dari pinjaman ini apa aja ya, Mbak? Nah, keunggulan produk BSI Mikro ini ada banyak, Bu. Di antaranya, yang pertama, proses mudah dan cepat. Kedua, bebas biaya, provisi, dan administrasi. Yang ketiga, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, serta angsuran ringan, Bu. Lalu untuk persyaratannya apa aja ya, Mbak? Untuk persyaratannya, BSI KUR Mikro yang pertama ada harus WNI asli yang minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal selama 6 bulan. Kemudian, sektor usaha bisa dari industri perdagangan, pengolahan, dan jasa. Kemudian, yang terakhir, memiliki riwayat kredit yang lancar. Selain persyaratan yang dibutuhkan, ada juga dokumen yang harus diserahkan ya Bu. Di antaranya ada fotokopi KK, KTP suami dan istri bagi yang sudah menikah, kemudian pas foto suami istri ukuran 4x6, kemudian yang terakhir fotokopi surat keterangan usaha atau legalitas usaha nasabah. Nah, tadi adalah persyaratan-persyaratannya ya Bu. Jadi, apakah Ibu berkenan melakukan pembiayaan di BSI? Menarik sih, Mbak, untuk usaha bakery dan cake saya. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, Mbak. Baik Bu, tapi jika berkenan, Ibu bisa langsung datang ke bank BSI terdekat atau menghubungi nomor yang sudah tertera di brosur ya Bu. Oh iya, Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu mengenai produk yang saya tawarkan? Tidak, Mbak. Sudah jelas. Baik Bu Ati, terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sama ya. Jadi komentarnya yang pertama masih sama dengan sebelumnya. Jadi jangan sampai lepas, ini nasabah udah suka gitu ya. Sudah tertarik, dia antusias. Kayak katakanlah kalau kita kemarin membagi tipe nasabah itu atau calon pembeli itu menjadi 3, ini udah di posisi hangat gitu ya. Tinggal dikit lagi bahkan bisa panas karena tadi dia udah tanya, udah antusias, sudah punya intensi, udah ada minat lah gitu ya. Maka sayang kalau sampai lepas. Nanti kalau dia sampai ke lain hati, percuma kita jelasin tadi. Waktu yang kita gunakan sayang sekali. Apalagi untuk bisa ketemu dengan nasabah, ngobrol langsung dengan nasabah. Dalam kaitannya untuk sosialisasi seperti ini ya, itu langka sekali gitu. Nah, maka jangan sampai lepas, langsung sodorin formulir kalau dia sudah setuju gitu. Dan juga fotokopi KTP atau yang identitas yang ada saat itu. Kemudian setidaknya minta nomornya. Jadi nanti kalau mau di follow up, mohon izin ya Bu, mungkin besok hari Senin tim kami akan melakukan follow up terhadap ajuan Ibu ini gitu. Misalnya gitu. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan bagus ya. Jadi cara membawanya bagus, si customer ini menggali informasi terhadap si nasabahnya, misalnya punya usaha apa, kemudian ada kendala apa, itu bagus. Jadi sehingga apa yang kita mau tawarkan itu sesuai dengan masalahnya. Jadi jangan sampai kita pun bingung masalah dia itu apa, sehingga produk apa yang kita tawarkan. Misalnya kan perbankan itu kan obat ya, obat buat nasabah yang tidak punya uang untuk pembiayaan. Kalau untuk pendanaan, obat buat nasabah yang bingung naruh uang, bingung investasi. Nah, sehingga ketika kita mau mengobati seseorang, mengobati penyakit, maka harus tahu dulu penyakitnya apa. Kita harus tahu dulu kendalanya apa. Wah, kendalanya nasabah adalah dia UMKM tapi nggak punya modal. Mau mengajukan tetapi ribet. Harus ini, harus itu, harus ada surat istilahnya apa itu, legalitas yang pengurusannya pun nggak mudah gitu ya. Nah, datanglah si marketing ini menawarkan ada program KUR tadi, di mana KUR itu untuk pengajuannya lebih mudah karena cukup keterangan dari kecamatan itu sudah bisa dipakai, misalnya seperti itu. Nah, sehingga pas nih apa yang dibutuhkan nasabah kita kasih solusinya. Nah, ini bagus cara membawakannya seperti itu. Oke, kita beri applause dengan like videonya dan juga subscribe. Ini teman-teman pada buka videonya teman-temannya yang lain apa enggak ya? Pada dibuka enggak videonya itu? Belum, Pak. Belum ya? Dibuka dong, itu karya temennya kok. Jadi dibuka, di like, ditonton gitu ya. Nah,
Jangan hanya sekedar ini sebagai tugas, tapi kita sebagai latihan, kita sebagai ladang juga ya. Misalnya kita mau mensiarkan atau mengedukasi masyarakat luas terkait dengan perbankan syariah gitu ya. Nah, kita saling support ke teman-teman yang lain juga. Oke, kelompok 2 sudah, kita menuju ke kelompok 3. Ini editingnya udah mulai bagus-bagus ya. Ini yang dulu itu ya. Lagi sebagai flashback. Coba kita lihat kelompok 3 ini, kalau sebelumnya dia masih membaca, di sini dia masih membaca banget. Assalamualaikum, permisi Kak. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Oh iya, boleh. Bentar, Mai. Ini aku udah dijemput. Oh, iya. Aku duluan ya. Permisi, Kak. Iya. Hati ya. Makasih ya Kak, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ades, Leading Official dari Bank BSI, ingin menawarkan produk pembiayaan dari BSI kita, BSI ini. Sebelumnya kakak berminat nggak usaha mikro, atau sebelumnya kakak di rumah ada usaha? Kebetulan orang tua saya memiliki usaha di rumah, Kak. Dengan kakak siapa sebelumnya? Saya Meira, Kak. Iya, baik, saya jelaskan dulu ya Kak. Di sini saya menawarkan pembiayaan BSI kur kecil untuk pembiayaan usaha mikro, menengah, dan kecil. Itu untuk keunggulannya apa ya, Kak? Oh iya Kak, ini brosurnya bisa dibaca dulu. Untuk keunggulannya itu prosesnya mudah dan cepat, bebas biaya administrasi, dan angsurannya tuh ringan Kak. Ini bisa dibaca ya Kak. Keunggulannya ada di situ. Untuk persyaratannya itu apa aja, Kak? Akan menjelaskan syaratnya ya Kak. Yang pertama itu WNI, terus udah menikah atau maksimal umur 21 tahun dan usahanya udah berjalan 6 bulan. Terus syarat dokumennya itu ada fotokopi KTP pasangan, fotokopi NPWP, fotokopi KK atau akte nikah, dan fotokopi dokumen Kak. Oh iya, Kak. Kalau semisal saya mau mengajukan, itu caranya bagaimana ya? Untuk cara pengajuannya itu juga mudah Kak. Kakak bisa langsung datang ke BSI terdekat, atau juga bisa lewat aplikasi Kak. Lewat aplikasi bisa download di HP kakak sendiri. Kalau saya itu domisili Jepara, Kak. Kalau mau mengajukan BSI bisa? Bisa, kan BSI kan ada 120 outlet di Jawa Tengah dan di Jogja. Jepara juga ada cabangnya. Kalau kakak mau daftar di Semarang bisa lewat saya Kak. Baik, Kak. Oh iya Kak, boleh minta nomor yang bisa dihubungi? Oh iya, boleh. Oh iya. Ini bisa dicatat di sini ya Kak. Oh iya. Ini sudah, Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Kalau kakak berminat bisa mendaftar lewat saya atau menghubungi saya di WA ya, Kak. Oh iya, Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi di sini sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya yang masih membaca ya. Tapi mungkin lebih butuh lagi pendalaman materi ya untuk si CS-nya, sehingga fokus ngobrolnya itu eyes to eyes gitu ya, mata ke mata. Karena tadi lebih sering dia mengarah ke pandangan jauh yang mungkin sambil mengingat-ingat produk kur ini apa ya, saya takut lupa gitu. Jadi sambil melihat ke pandangan yang jauh sambil mengingat gitu.
Maka itu bisa diantisipasi kegrogian itu, yaitu dengan apa? Dengan persiapan yang matang. Dengan kita sudah mulai sudah menguasai materi apa yang mau disampaikan kepada nasabah, khususnya terkait dengan pembiayaan yang ditawarkan. Tadi sudah diawali dengan proses tanya jawab ya. Artinya marketing sudah mencoba untuk menanya apakah sudah pernah bergelut di bidang UMKM atau ada rencana ke UMKM gitu ya. Nah, itu bisa sudah mulai rileks gitu ya, sudah bisa menanya dari permasalahan itu. Tetapi ada satu hal, yaitu terkait dengan pemilihan nasabah gitu ya. Seharusnya kalau memang ini adalah produk yang ditawarkan adalah produk core gitu ya, yang dicari adalah UMKM, maka tidak bisa kita asal sampling ngambil aja gitu di tengah jalan yang kita temuin gitu. Maka lebih tepatnya kalau kita sudah punya segmentasi. Misalnya gini, ini yang dicari adalah nasabah yang punya usaha, maka UMKM kan, berarti kita masuk ke komunitas UMKM atau kita datang ke warung-warung atau apa yang dia punya usaha gitu ya. Atau kalau kita dapat snack itu kita kontak hubungi pemiliknya, kita tawarkan programnya. Sama juga untuk pengajuan atau penawaran pembiayaan KPR rumah ya. Maka di KPR pun juga demikian. Kita akan mencari orang-orang yang memungkinkan akan beli rumah dalam waktu dekat. Nggak mungkin kita menawarkan KPR kepada mahasiswa. Ya mungkin aja ada yang beli, tapi kan persentasenya kecil sekali. Atau kita menawarkan KPR kepada keluarga yang sudah 40 tahunan, di mana kebanyakan 40 tahun itu sudah punya rumah. Ya kalaupun ada ya sedikit juga. Nah, maka kita juga harus menyesuaikan, target market saya ini siapa. Kalau bisa ketika mau ketemu dengan nasabah, kita sudah punya list itu udah dikatakan 80% ini nasabah yang tepat gitu ya. Jangan sampai salah target. Nanti kalau salah target membuang waktu gitu ya, sayang di waktunya. Oke, kita like kelompok 3 dan juga kita lanjutkan ke kelompok 4. Kita masih ada 6 lagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mbak? Permisi Mbak, saya ingin meminta waktu sebentar. Saya akan menawarkan produk dari Bank BSI Syariah berupa produk peminjaman. Oh iya Mbak. Sama ya, hindari kata-kata peminjaman ya, karena nanti pengembaliannya nggak boleh lebih. Maka jangan salahkan masyarakat juga kalau menyalahkan bank syariah. Kenapa? Bank syariah itu riba juga. Kenapa? Saya minjem 100 juta kok suruh balikannya 120 juta. Nah, maka itu kurang tepat gitu ya. Maka gunakan pembiayaan. Dibiayain. Dengan skema apa pembiayaannya? Dibiayain dengan skema apa? Dengan murabahah, dengan musyarakah, dengan ijarah. Murabahah itu gimana? Bangkulaan dengan harga 100 juta dijual kepada nasabah kita dengan harga 120 juta. Berarti kelebihan yang kita bayarkan 20 juta itu adalah margin keuntungan bank karena dia jualan murabahah. Sehingga itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu. Maka jangan sampai salah istilah, nanti sama masyarakat akan diartikan berarti pinjaman sama kayak bank konvensional juga gitu. Oke. Bentar saya ambilkan kursi ya. Silakan duduk Mbak. Ya Mbak, terima kasih. Iya. Jadi kedatangan saya di sini mempromosikan produk dari peminjaman kami. Nah sebelum itu saya kenalkan diri saya. Nama saya Anggia. Orangnya kecil ya. Dan ini dengan ibu siapa? Hesti Mbak. Hesti. Saya akan lanjutkan tentang produk yang akan saya tawarkan. Jadi begini, kan di produk di BSI sendiri itu ada 2 produk peminjaman. Yang satu untuk properti, yang satu untuk modal usaha. Nah, di sini lebih jelasnya untuk modal usaha. Saya lihat dulu ya Mbak. Ya, nah, di situ kan. Nah, sama kayak yang tadi juga ada menunjukkan brosur ya. Brosur di akhirnya seperti ini. Ini ada brosur, sehingga ketika si marketing mau menjelaskan kepada nasabah akan menyelak. Bentar ya Mbak, saya baca dulu ya. Jadi akhirnya nanti jadi krik-krik gitu ya. Terus aku harus ngapain gitu. Maka brosur itu di akhir aja.
oh baik Ibu, kalau Ibu masih punya masih ragu, masih perlu dipertimbangkan lagi, ini ada brosur yang bisa Ibu baca sewaktu-waktu. Di bawahnya ada kontak saya Ibu, jika Ibu butuh penjelasan lebih detail melalui telepon atau WA, Ibu bisa menghubungi saya melalui nomor tersebut. Nah itu kan lebih enak gitu. Jadi teknisnya itu runut dan tidak ada waktu jeda yang kita harus nunggu, dia harus nunggu dan lain sebagainya gitu ya. Ada 2 produk usaha lagi, yang satu untuk usaha mikro, yang satu lagi untuk kur. Nah, untuk usaha mikro sendiri itu dari uang dari 10 juta hingga 200 juta dengan tenor waktu. Nah begini ya, jadi kalau ngobrol tuh melihatnya, menatapnya ke mata yang diajak ngobrol. Kalau yang tadi tatapannya itu ke ruang jauh gitu ya, jadi terlihat nggak fokus. Itu 5 tahun. Nah, menggunakan akad mudoroba dengan IMBT. Sedangkan yang untuk kur itu dari tenor 10 juta hingga 15 juta dengan kurun waktu 5 tahun. Nah, itu juga menggunakan produk mudoroba, tetapi tidak IMBT. Untuk lebih jelasnya lagi, jika Ibu tertarik ataupun minat, Ibu bisa menghubungi nomor di bawah sini ataupun datang ke kantor cabang terdekat. Oh iya Mbak, saya pikirkan dulu ya Mbak ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Kalau begitu saya izin undur diri dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya Mbak Ya, ya. baik Mbak. Nah nggak sampai closing ya tadi ya. Nah, jadi sayang gitu kalau nggak sampai closing. Maka itu bisa diantisipasi dengan tadi pemilihan targetnya harus tepat gitu ya. Sehingga ketika kita menawarkan produk apapun ke nasabah, itu setidaknya itu sampai dia antusias. Kalau ini kan tadi dia masih belum antusias itu nasabahnya. Oke, kita like dan subscribe. Kita menuju ke kelompok 5. Oke, anak muda ini, TikTok. Ini bawa laptop, mau nawarin laptop. Permisi Pak. Selamat siang, saya perkenalkan, saya dari marketing BSI Syariah ingin menawarkan produk-produk dari Bank BRI Syariah. Silakan masuk Mas. Jadi Pak, di sini saya ingin sedikit menawarkan produk-produk pinjaman dari BSI Syariah. Suaranya kecil sekali ini ya. Dilihat ini betul-betul. Dan udah 100%. Di sini saya ingin menawarkan produknya yaitu BSI Usaha Mikro dan BSI Kur. BSI Kur yaitu singkatan dari Bank Usaha Rakyat. Pinjaman ini dapat digunakan sebagai modal usaha Bapak. Produk BSI Kur ini memberikan pinjaman hingga 500 juta rupiah dengan tenor waktu 48 hingga 60 bulan. Sedangkan BSI Usaha Mikro ini merupakan pinjaman yang dapat diberikan mulai dari nominal 5 juta hingga 200 juta. Bantuan BSI Usaha Mikro ini dikenakan tenor hingga 60 bulan lamanya. Umumnya digunakan sebagai pembiayaan usaha mikro. Keunggulan produk dari BSI ini yaitu yang pertama sesuai dengan syariah Islam, kemudian menggunakan skema murabahah, ijarah dan musyarakah. Syaratnya tergolong mudah. Plafon angsuran dari BSI ini sangat besar Pak. Apakah Bapak ingin mengajukan pinjaman kepada BSI Syariah? Ya Pak, sepertinya saya berminat Pak. Jika Bapak berminat, bisa melakukan pinjaman ini dengan cara datang langsung ke cabang terdekat yang di wilayah Bapak, dan untuk syarat-syaratnya sudah tertera di dalam. Nah ini sekilas ya, jadi
ketika menjelaskan dia sambil baca laptop dengan ketika menjelaskan dia menatap mata, itu ternyata kita melihatnya malah lebih natural yang ketika dia langsung gitu ya. Malah jadi yang kita dengarkan itu lebih mudah dicerna daripada dia harus membaca teks seperti yang ada di laptopnya. Nah, maka penggunaan alat bantu itu tidak selamanya itu akan berdampak bagus gitu ya. Kadang yang tidak pakai alat bantu sama sekali malah kenanya bagus gitu. Jadi penggunaan alat bantu juga harus disesuaikan dengan kondisi. Nah, maka biasanya kalau menggunakan alat bantu itu biasanya untuk prestis saja ya. Kayak bawa tablet gitu ya, atau bawa iPad atau MacBook itu hanya prestis sebetulnya, hanya untuk menunjukkan bahwasanya marketingnya ini profesional, dan itu nasabahnya adalah nasabah yang orang kantoran. Jadi ketika kita menunjukkan informasi atau gambar-gambar itu tidak lagi pakai brosur, tapi pakainya adalah iPad atau tablet atau dengan MacBook kita. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya itu hanya sebagai alat bantu dalam menunjukkan aja, tapi lebih kepada penjelasan terkait dengan konten dari marketing apa yang kita tawarkan kepada nasabah itu adalah dari diri kita sendiri. Maka harus percaya diri, seperti ketika dia ini menjelaskan langsung, malah itu lebih antusias nasabahnya gitu ya. Dia lebih bisa mencerna daripada ketika dia membacakan apa yang ada di laptop gitu. Maka tadi alat bantu itu tidak segala-galanya, tapi segala-galanya adalah di diri kita sendiri. Brosur tersebut bisa dibawa nanti saat mengajukan pinjaman. Apakah Bapak sudah memahaminya? Sudah Pak, sudah Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, cukup Pak, cukup jelas. Oke ya, oke. Nah, kita like. Ini yang nonton udah banyak, ini 67, lebih dari satu kelas. Luar biasa, keren. Gimana ya cara mendatangkan followernya ini? Subscribernya padahal baru 11, tapi viewernya udah 67. Kelompok 5 kita menuju kelompok 6. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Nama saya Hamim Nur Arifin dari BSI. Ingin memperkenalkan produk pinjaman BSI kepada Bapak. Silakan stop dulu. Baik Pak. Baik, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Noval Maju Kamal. Bapak Noval Maju Kamal ini setiap harinya mempunyai kesibukan apa? Kebetulan saya di rumah mempunyai usaha kecil-kecilan, usaha laundry kiloan. Nah, kebetulan karena Bapak mempunyai usaha laundry, maka saya kali ini menawarkan BSI Usaha Mikro. Ini brosurnya Pak, bisa dilihat. Apa itu BSI Usaha Mikro? BSI Usaha Mikro ini menawarkan pinjaman kepada Bapak mulai dari 5 juta rupiah hingga 200 juta rupiah dengan tenor hingga 60 bulan. Nah, pada umumnya digunakan untuk pembiayaan usaha mikro. Contohnya yaitu usaha laundry seperti yang Bapak punya. Nah, jika Bapak berkenan ingin misalnya memperluas usaha atau memperbesar usaha, Bapak bisa melakukan pembiayaan di BSI Usaha Mikro. Lalu persyaratannya apa saja, Mas? Baik, persyaratannya mulai dari 1. Warga negara Indonesia atau WNI, kemudian minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya, usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian selanjutnya sektor usaha dari industri perdagangan atau pengelolaan dan jasa. Dan yang terakhir memiliki riwayat kredit yang lancar. Nah, selain persyaratan tadi, Bapak juga perlu menyerahkan fotokopi KK, fotokopi KTP, istri maupun suami,
kemudian fotokopi surat nikah dan pas foto istri 4x6, kemudian surat keterangan usaha, kemudian fotokopi buku tabungan 3 bulan terakhir, dan yang ketujuh fotokopi agunan jaminan, kemudian fotokopi bukti sewa tempat usaha, fotokopi pembayaran PBB 1 tahun terakhir, dan yang terakhir catatan usaha atau faktor belanja barang. Nah, jadi demikian pinjaman BSI. Apakah Bapak berkenan untuk melakukan pembiayaan di BSI? Mungkin saya pikir-pikir dulu ya Mas ya. Baik, tidak apa-apa. Tapi jika Bapak berkenan, Bapak bisa langsung datang ke bank terdekat atau Bapak menghubungi nomor yang tertera di brosur tersebut. Terima kasih. Baik. Saya permisi dulu Pak. Oke, tadi ya. Jadi jangan kaku gitu ya. Yang bikin nggak kaku adalah penguasaan kita terhadap materi apa yang mau disampaikan. Kemudian untuk hal-hal yang teknis yang detail seperti syarat-syarat tadi itu cukup diinfokan saja. Nanti nasabah bisa melanjutkan melalui administratif di kantor cabang. Sehingga di posisi obrolan tersebut itu cukup sampai pada tahapan nasabah itu mau dulu. Maka biar mau gimana, jangan terlalu terperinci, nanti dia malah jadi takut, kok ribet sekali ya mengajukan pembiayaan aja gitu. Maka cukup dengan gambaran umum saja, kita punya tabungan seperti ini atau pembiayaan seperti ini sangat cocok dengan usaha Bapak. Jika Bapak berkenan, nanti cukup sementara Bapak isi formulir dan juga lengkapi dengan bukti KTP saja. Nanti selanjutnya tim kami akan survei ke usaha Bapak dan nanti akan bisa dilanjutkan untuk proses administrasinya lebih lanjut. Jadi gitu dulu aja, jangan terlalu detail, nanti dia malah keder takut. Akhirnya tadi dia yaudah deh nanti tak pikir-pikir, kok tadi ada syarat yang aku nggak punya ya kan gitu. Nah maka itu bisa sambil berjalan aja gitu. Oke, kita beri like, sudah subscribe. Kemudian kita lanjut ke kelompok 7 ya. Kelompok 7. Bank Makmur. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Dewi Rara Amiati dari Bank Makmur Syariah sebagai lending officer. Apakah benar ini alamat dari Ibu Iin Nur Faiza? Iya, benar. Mohon maaf mengganggu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Jadi begini ya Ibu, sebelumnya Ibu pernah tercatat sebagai nasabah di Bank Makmur Syariah. Apakah benar demikian? Benar, saya nasabah. Begini ya Ibu, sebelumnya kan Ibu sudah pernah mengambil pinjaman senilai 50 juta dengan Sama ya, jangan pinjaman ya, tapi pembiayaan ya. melakukan angsuran sebanyak 24 kali. Apakah benar demikian? Benar. Karena angsuran Ibu sudah selesai pada 1 bulan yang lalu dan Ibu juga tercatat sebagai nasabah yang menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, apakah Ibu berminat kembali untuk melakukan pinjaman kali ini? Karena pada periode kali ini bank kami mengeluarkan produk pembiayaan mikro 75 IB. Iya. Maksudnya produk apa itu tadi Mbak? Bagaimana ya maksudnya ya? Maksudnya produk pembiayaan mikro 75 IB itu merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dengan agunan bisa berupa tanah ataupun tanah kosong, kios, dan juga deposito ya Ibu. Dan untuk akad yang digunakan dalam produk ini menggunakan akad murabahah serta adanya akad pelengkap dan menggunakan akad wakalah maupun dengan akad qard. Untuk kesempatan kali ini, Ibu juga dapat mendapatkan dana dengan plafon pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan 75 juta. Dan untuk jangka peminjamannya, Ibu juga bisa memilih antara 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan juga 36 bulan. Bagaimana Ibu?
Aduh, gimana ya Mbak? Saya kok jadi bingung. Karena penawaran ini sangat terbatas, jadi saya sarankan ya kan tadi kan kalau kita terlalu detail gitu ya dengan persyaratan-persyaratan, nanti nasabah bingung. Kalau bingung dia malah nggak jadi. Jadi gunakan bahasa yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh calon nasabah kita. Intinya gini, nasabah itu punya masalah apa? Masalah keuangan kan, karena dia mau mengembangkan usahanya tapi nggak punya uang kan gitu. Maka kita kasih solusi aja. Oh bisa Bu, dengan nanti pembiayaan dari kami ada produk kur. Kur ini cukup sederhana Ibu cukup datang ke kami, nanti kami akan bantu proses. Untuk marginnya yang harus Ibu bayarkan tidak mahal kok Bu, cukup setara dengan kalau 3 tahun berjalan misalnya Ibu nanti cukup mengembalikan 100 juta ditambah marginnya sekian. Oh gitu ya Mbak, iya Bu, betul Bu, ini sangat sederhana sekali. Ibu cukup melampirkan sementara, nanti pada hari ini Ibu cukup mengisi formulir sama fotokopi KTP saja. Nanti tim kami akan melakukan tindak lanjut berikutnya Ibu, seperti nanti tim kami akan menuju ke lokasi usaha Ibu dan nanti tim kami akan membantu melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan Ibu. Sehingga nasabah nggak bingung. Kalau ini kan tadi bingung banyak sekali opo kui dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu dibikin simple. Ibu mengambil produk pembiayaan mikro 75 IB ini saja karena banyak kelebihan yang nantinya akan Ibu dapatkan. Untuk kelebihannya apa ya Mbak? Untuk kelebihannya sendiri, jika Ibu memiliki usaha kayak toko atau kios, nanti omset penjualan per bulan akan meningkat. Terus juga keuntungannya juga akan meningkat. Terus bertambahnya peluang pengembangan usaha dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Oh iya Bu, pembiayaan mikro 75 IB ini telah menerapkan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu menghindari riba dan unsur gharar. Bagaimana Ibu? Kalau saya minta waktu berdiskusi dulu sama suami gimana Mbak? Iya Bu, nggak apa-apa, silahkan. Sebentar ya. Iya. Begini Mbak, setelah saya berdiskusi sama suami, saya mau ambil yang jangka waktunya 36 bulan. Oh iya Ibu, terima kasih. Ini jika Ibu setuju, mohon bantuannya untuk mengisi formulir ini ya. Ya. Ini Mbak sudah selesai. Baik Ibu, saya terima ya. Saya cek terlebih dahulu. Mohon maaf, ini tanda tangannya belum Ibu. Oh iya. Silakan diisi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, besok Ibu bisa datang ke kantor kami, Bank Makmur Syariah, dan jangan lupa membawa fotokopi KTP dan KK, terus akta nikah, NPWP, surat keterangan usaha, fotokopi jaminan, dan fotokopi buku tabungan ya Ibu untuk verifikasi data. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga usahanya lancar ya Ibu. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, bagus ini ya, melibatkan orang tuanya, ibunya untuk menjadi nasabahnya. Dan ekspresi ibunya tadi natural sekali, alami sekali. Memang bikin bingung Bu, saya juga bingung Bu, kok banyak sekali syarat-syaratnya gitu ya. Nah, maka tadi bisa dibikin sederhana sekali, baru ketika nasabah mau nanti dibantu prosesnya gitu ya. Karena kebanyakan orang itu malas dengan proses gitu ya. Padahal sebetulnya mudah, cuman karena memang administrasinya itu rinci, itu banyak orang menghindari itu. Oke, kita menuju ke kelompok 8. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Dimas Datama dari Bank BRI Syariah. Sebelumnya boleh tahu dengan Mbak siapa? Ya, dengan Mbak Wahidah. Baik Mbak Wahidah, di sini saya akan memperkenalkan produk dari Bank Syariah, bank kami. Apakah Mbak Wahidah bersedia? Oh iya, silakan ya, saya bersedia Mas. Baik, ini ada bentuk dari produk bank kami, boleh dibaca terlebih dahulu. Oh iya, saya terima ya Mas ya. Ya, sambil saya jelaskan ya Mbak. Iya.
Dari bank kami memiliki beberapa produk, diantaranya yaitu seperti pembiayaan murabahah, yaitu merupakan pembiayaan untuk modal investasi maupun untuk konsumtif seperti kendaraan bermotor maupun rumah, yaitu antara bank dan nasabah. Konsepnya yaitu bank melakukan pembelian barang seperti pembinaan nasabah, kemudian untuk harga jualnya itu bisa kesepakatan bersama. Lalu untuk pengembaliannya dapat diatur sesuai dengan kemampuan dari banknya sendiri. Untuk pengajuan pembiayaan mulai dari 1 sampai 5 tahun. Uang muka yaitu dari 20% dari harga beli barang. Lalu jangka waktu pembiayaan 1 sampai 5 tahun. Untuk syarat pengajuan yaitu seperti fotokopi KTP atau identitas, kemudian fotokopi kartu keluarga, slip gaji bulan terakhir, dan NPWP. Sama ya syarat-syarat itu. Apakah Mbak tertarik dengan produk tersebut? Sekilas saja. Cukup menarik ya Mas, produk dari bank mana tadi? BRI Syariah ya? Cukup menarik ya Mas, tapi sebelumnya mohon maaf sekali, saat ini saya belum berminat untuk mengajukan pembiayaan. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, dia nanti lihat depannya. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya pamit terlebih dahulu. Oh iya, siap. Terima kasih. Iya, terima kasih juga ya Mas. Ya. Monggo Mbak. Oke, jadi ketika nasabah tidak berkenan itu jangan dilepas gitu aja juga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa gali informasi. Mohon maaf Kak atau Ibu, boleh tahu alasan tidak tertariknya dengan produk kami misalnya gitu ya. Oh iya, saya itu udah dapat KPR, rumah saya tinggali ini aja itu dari KPR misalnya gitu. Saya nggak mungkin lagi dong Mas, saya ngambil KPR lagi. Oh baik Ibu. Ya, berarti kita bisa menarik kesimpulan dari jawaban tersebut bahwasanya kita salah dalam memilih target gitu kan. Berarti next kedepannya ketika kita mau mencari nasabah, cari nasabah yang pas sasarannya. Misalnya ada lagi ketika ditanya jawabannya, wah ini mahal sekali ya Mas, saya dapat dari bank sebelah penawaran sih belum saya ambil, itu lebih bagus dia. Kalau boleh tahu berapa Bu penawaran dari bank sebelah misalnya? Kan Masnya tadi 15, bank sebelah itu 14. Oh gitu ya Bu, baik Ibu, kebetulan ini kami ada promo, nah misalnya gitu. Atau nanti mungkin, oh baik Bu, nanti kami sampaikan ke manajemen terkait dengan penawaran yang kami tawarkan ke Ibu mungkin terlalu mahal, seperti itu ya. Nah itu kita bisa gali informasi tentang itu. Jadi selain kita dapat closingan, kita juga dapat informasi gitu ya. Sehingga kedepannya ketika kita mau memasarkan sesuatu, kita dapat informasinya. Atau kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Oke, kita like, kita beri plus. Udah kelompok 8, kita lanjut ke kelompok 9. Masih ada 2 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon mengganggu waktu Bapak sebentar. Oke, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih selaku. Bentar, ini kenapa malah ngambil settingnya kebanyakan di dakwah sama syariah ya? Padahal di FEBI ini banyak spot bagus juga, kenapa nggak ngambil spotnya di sini aja? Ada joglo, ada pendopo, di belakang itu ada tempat untuk kayak semacam kantin gitu ya. Itu bisa digunakan spot-spotnya. Ini malah pada ngambilnya di fakultas lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk next kalau ada pembuatan video lagi, kita munculkan FEBI-nya biar, atau mungkin di depan tulisan FEBI itu kan lebih bagus juga gitu. Landing official dari Bank Mandiri Syariah. Di sini kami akan memperkenalkan produk pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak? Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Arif Jayutumo, Pak. Baik, Bapak Arif. Di sini saya akan memperkenalkan produk pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah, yaitu produk pinjaman Mandiri Syariah. Di sini produk kami akan berfokus pada cicilan atau pembelian rumah dengan menggunakan akad murabahah. Ada keunggulan dari produk kami Bapak, yaitu angsurannya yang ringan, kemudian fix hingga lunas. Maksudnya biaya tidak akan bertambah hingga
lunas, kemudian bebas riba dan plus renovasi. Jika terjadi kerusakan pada rumah, kami akan fasilitasi renovasi untuk rumah Bapak. Berarti ada garansinya ya Pak? Ya, seperti itu. Oke. Untuk simulasi angsuran murah Bapak, nominal pokoknya dimulai dari 100 juta hingga 2 miliar. Untuk angsurnya dimulai dari 900 ribuan hingga 20 jutaan. Itu per bulan ya Pak? Angsurannya ya Pak? Iya, per bulan. Oke. Begitu Bapak. Apakah Bapak tertarik dengan produk kami? Oke. Sepertinya saya minat untuk menggunakan produk ini karena kayaknya cocok buat saya Pak. Untuk ketentuannya gimana Pak? Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan produk tersebut? Untuk syarat-syaratnya sangat mudah Bapak. Bapak Arif tinggal membawa fotokopi identitas diri, kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi buku nikah. Oke, terima kasih Pak. Nanti kalau Bapak Arif berkenan, Bapak Arif dapat menghubungi nomor saya yang ada di layar seperti ini atau mengunjungi Bank Mandiri Syariah terdekat. Oke, terima kasih. Ntar saya akan menghubungi nomor Bapak ya Pak. Baik, terima Jika kasih. ada pertanyaan ataupun apa itu. Baik, sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Arif? Cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Arif. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata kami yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi itu ya, jadi sama penggunaan alat bantu seperti komputer atau laptop ataupun Sini tablet produk dan kami. sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi gitu ya, dengan targetnya, dengan nasabahnya. Apakah itu nasabah membutuhkan dengan visualisasi seperti itu atau tidak? Karena sebetulnya letak poin kemampuan kita dalam memasarkan sesuatu ya ada di kita sendiri itu gitu. Oke, kita beri like, subscribe sudah. Kita masuk ke kelompok terakhir, kelompok 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, silakan masuk, Mbak. Begini Bu, saya Nestistianingsih, lending officer dari Bank BNI Syariah. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Oh iya, Mbak, ini dengan Ibu Nanda. Kira-kira ada apa ya, Mbak? Baik Ibu Nanda, saya akan menjelaskan tentang salah satu produk pembiayaan dari Bank BNI Syariah, yaitu Wirausaha IJW Hasanah. Jadi mohon waktunya sebentar ya. Silakan, Mbak. Wirausaha IJW Hasanah merupakan fasilitas untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Suaranya kecil sekali ya ini. usaha yang berprinsip syariah. Ini udah 100%. Dengan jangka waktu 7 tahun dan minimal pembiayaan 50 juta rupiah. Wah, kebetulan sekali, Mbak. Saya tuh lagi bingung cari pembiayaan tentang usaha saya. Kira-kira persyaratannya seperti apa ya, Mbak? Persyaratannya cukup mudah Bu. Itu hanya perlu membawa identitas diri, NPWP, dan legalitas usaha. Untuk lebih jelasnya Ibu bisa membaca brosur yang saya bawa ini. Semoga produk pembiayaan ini bisa mengatasi masalah Ibu. Oh iya, terima kasih, Mbak. Nanti saya pikir-pikir dulu ya. Jika Ibu berkenan ingin mengajukan pembiayaan tersebut, datanglah ke kantor cabang terdekat kami. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oke, jadi begitu ya. Sama tadi. Kalau ini suaranya kurang jelas, jadi kontennya apa kurang menguasai, kurang menyaksikan secara seksama gitu ya. Tapi poinnya tadi sampai dia closing ya, kayaknya enggak ya. Jadi kebanyakan dari pertemuan hari ini itu tidak sampai ke tahapan closing, jadi hanya sekedar sosialisasi. Sementara proses kita dalam
memberikan atau visiting kepada nasabah itu membutuhkan waktu, tenaga, dan energi dan lain sebagainya ya. Seperti biaya juga, cost-nya juga keluar untuk perjalanan dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi high cost atau biaya yang mahal kalau tidak membuahkan hasil. Maka jangan sampai kesempatan yang langka ini bisa ketemu dengan nasabah, kemudian effort yang sudah dikeluarkan tapi tidak mendapatkan apapun. Setidaknya kita dapat informasi dari nasabah, feedback nasabah lah gitu ya. Dengan produk yang kita tawarkan, kenapa kok nasabah nggak mau, kita dengarkan feedbacknya. Feedback itu responnya apa? Apakah karena kemahalan atau produknya yang biasa saja atau karena lain hal dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapatkan selain kita mendapatkan nasabah beli produk kita. Nah, maka jangan sampai kesempatan yang langka tersebut, yang bagus tersebut disia-siakan. Harus sampai closing gitu. Itu PR gitu ya. Baik kawan-kawan, itu perkuliahan kita pada sore hari ini. Sudah tuntas sampai ke pertemuan ke-10 video ke-10 kelompok 10. Oke, sekarang untuk nanti UAS-nya ada usulan apa UAS-nya? Konsep UAS-nya? Minggu depan masih ada pertemuan 1 kali lagi ya. Iya, Pak. Nah, minggu depan pertemuan 1 kali lagi. Kemudian minggu depannya UAS. Nah, UAS-nya mau apa? Model seperti apa? Saya tawarkan. Tugas, Pak. Tugasnya apa? Ngapain? Tugas tertulis atau apa gitu. Tertulis atau apa? Iya, Pak. Itu ya. Kalau lisan enggak? Jangan, Pak. Oh, jangan. Kenapa? Jangan lisan. Padahal saya pengen mendapatkan feedback langsung dari kalian masing-masing. Kalau bikin video lagi mau nggak individu? Tiga menit, jangan lebih dari 3 menit lah. Intinya edukasi 1, literasi perbankan syariah, sama terakhir ayo kuliah di FEBI UIN Wali Songo di prodi perbankan syariah. Mau itu? Ada contoh videonya enggak, Pak? Contoh videonya itu ya kayak misalnya jelasin, misalnya mau jelasin tentang produk tabungan atau tentang produk akad murabahah gitu. Jadi murabahah adalah seperti ini, atau menjelaskan tentang merger bank syariah menjadi BSI. Sudah tahu belum tentang apa itu namanya merger bank? Sekarang kita sudah punya bank BUMN syariah nih, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, udah menjelaskan tentang itu gitu ya, tentang perbankan. Baru nanti di akhir, ayo kita kuliah di FEBI UIN Wali Songo di prodi perbankan syariah. Gitu, misalnya dengan kayak gitu. Atau nanti silakan dicari di YouTube lah gitu untuk inspirasinya gitu. Tapi kontennya itu tadi, 1 literasi, yang kedua ajakan untuk kuliah di FEBI. Yang dipromosiin itu produknya bebas, Pak, berarti? Bebas, silahkan. Kalian mau pilih apa aja bebas. Yang penting produk perbankan syariah. Berarti itu sejarah, dalam satu video gitu, Pak. Gimana? Berarti itu dalam satu video gitu, Pak. Apa Dalam satu beda? video, jangan lebih dari 3 menit. Pendek aja. Kelompok atau individu, Pak? Individu. Ini individu UAS. Iya, Pak. Ya, gitu nggak apa-apa, Tertarik Pak. itu aja. Iya, Pak. Jangan lebih dari 3 menit, Pak. Jangan Bukan lama-lama. minimal. Oh iya, Pendek siap. aja, 3 menit aja. Nanti diupload di YouTube. Iya, YouTube masing-masing. Terus nanti waktu UAS nanti saya kasih Google Form gitu untuk melampirkan linknya aja. Baik, Pak. Ya, Pak. Gitu aja. Gitu aja ya. Iya, Pak. Baik, kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.